Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan masuk pada pertemuan ke-11 pada materi teori estimasi atau pendugaan. Nah, adapun yang menjadi tujuan dalam pembelajaran kita yaitu Anda memahami tentang teori estimasi, Anda memahami tentang interval kepercayaan, dan bisa menentukan eh, parameter estimasi yang eh, yang akan ditentukan gitu ya. Nah, sebagai pengantarnya kita belajar statistik eferensia ini adalah statistik eferensia itu adalah di mana teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel yang diambil dari hasil keseluruhan populasi, di mana bertujuan untuk mengambil kesimpulan atau keputusan. Nah, jadi dari statistik inferensia ini ada dua poin penting. Yang pertama yaitu penaksiran atau pendugaan atau estimasi. Yang kedua adalah uji hipotesis. Nah, bagaimana yang merupakan estimasi itu seperti apa contohnya? Misalnya nih ada cuplikan atau tampilan 100 cuplikan untuk mengetahui sebaran perolehan kandidat beberapa calon wali kota Jambi misalnya. Nah, kan populasi kita penduduknya sangat banyak gitu. Nah, jadi untuk penaksiran ini kita melihat dari sampel yang kita ambil. Nah, ini misalnya 100 cuplikan. Nah, sebaran dari peroleh kandidat uh, beberapa calon wali kota Jambi ini, pengetahuan tentang sebaran cuplikan ini akan membantu kita untuk mendapatkan derajat kepercayaan dari hasil estimasi. Nah, jadi yang menentukan dalam eh, pengambilan estimasi ini tentunya yang pertama yaitu sebaran ya. Nah, itu yang namanya estimasi. Jadi kita menduga gitu ya. Kemudian kalau hipotesa yang seperti apa uji hipotesa? Nah, contohnya nih, seorang ibu rumah tangga menganggap sabun merek A lebih baik dari merek B. Nah, jadi dia melakukan pengujian nih. Entah dia beli sabun A dipakai, kemudian beli sabun B dipakai, dia analisis, dia uji. Nah, dari hasil pengujian yang dia kerjakan, dia menyimpulkan sesuatu, menolak atau menerima. Kan tadi hipotesis dia menganggap yang A lebih baik. Nah, jadi setelah diuji benar nggak hipotesis dia? Nah, itu yang namanya uji hipotesa. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah tentang estimasi atau pendugaan. Untuk uji hipotesanya untuk pertemuan berikutnya ya. Nah, yang penting harus diketahui dulu sebelum melakukan estimasi itu apa? Nah, yang pertama, tujuan utama kita mengambil sampel dari suatu populasi adalah memperoleh informasi mengenai parameter populasi. Jadi ini ada lingkup populasi yang sangat luas, tentunya itu sangat susah kalau kita melakukan teknik analisis data. Maka kita ambillah sampel yang mewakili dari si populasi. Nah, teknik analisis datanya itu kita kerjakan cukup pada sampelnya. Nah, seperti itu ya. Jadi, oleh karena parameter populasinya itu tidak diketahui, maka tentunya kita perlukanlah teori estimasi ini yang merupakan bagian dari statistik inferensi tadi, di mana tujuannya adalah untuk menaksirkan parameter populasi yang tadi tidak diketahui. Nah, jadi kan parameter populasi itu tadi tidak kita ketahui. Nah, sekarang kita mau menaksirkan atau mengestimasi atau menduga parameter populasi itu tadi. Dengan mana? Dengan teori estimasi. Nah, selanjutnya ada dua penaksiran atau dugaan atau estimasi. Yang pertama itu ada estimasi titik atau penaksiran titik. Ini banyak ya kata-kata yang digunakan. Ada penaksiran, ada dugaan, ada estimasi. Itu sama artinya ya. Ada estimasi atau penaksiran titik dan ada penaksiran interval. Nah, tadi kita berbicara parameter populasi dan parameter sampel itu maksudnya apa? Parameter itu apa saja?
parameter populasi itu biasanya ditulis dalam huruf Latin theta. Ini theta ya, theta. Nah, biasanya berupa bisa rata-rata atau mu. Ya. Bisa rata-rata atau mu. Oke. Oops. Kemudian simpangan baku atau si simbolnya. Kemudian bisa proporsi populasi. Nah, itu adalah parameter-parameter dari si populasi. Nah, sedangkan statistik dari sampel biasa dituliskan dengan T-topi ini. Nah, bisa berupa rataan sampel, simpangan baku sampel. Kalau di sini simpangan baku populasi simbolnya C. Kalau proporsi itu biasanya P. Nah, untuk rataan di sini rataan tadi mu ya. Mu simbolnya. Ini kenapa? Nah, kalau di rataan sampel X bar, kemudian simpangan baku ini S, pada sampel, proporsi pada sampel biasanya PS gitu ya. Ini mu, aduh. Oke, ini mu ya. Nah, dalam statistik inferensi, statistik theta-topi ini theta-topi yang dipakai untuk menduga parameter theta. Nah, jadi tadi yang seperti udah Ibu jelaskan, kalau yang kita kerjakan statistiknya yang di sampel ini atau pada theta-topi. Theta-topi ini bisa yang ini, bisa rata-rata, bisa simpang baku, bisa proporsi. Nah, bagaimana cara menduga parameter atau harga parameter itu? Nah, tadi kan udah disinggung. Ada dugaan itu interval dan ada titik. Kalau titik tentunya dia berupa satu nilai. Kalau interval, nah kalau titik dia harga parameter itu hanya diduga dengan satu harga, yaitu harga statistik sampelnya saja. Kemudian dia hanya di satu nilai. Kalau misalnya interval, harga parameter yang hendak diduga itu terletak pada dua batas interval. Nah, tentunya kalau pada interval ini semakin lebar intervalnya, maka kemungkinan dia berada pada interval itu semakin besar. Ya. Kalau di satu titik tentunya semakin kecil kemungkinannya. Nah, kita menduga, ya. Nah, kemudian bagaimana cara pemilihan estimator atau penduga? Nah, kalau estimasi itu adalah dugaan atau kegiatan untuk menduga, nah si parameter yang didapat tadi itu namanya estimator atau penduga. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, tidak bias, efisien, dan konsisten. Apa maksudnya tidak bias? Tidak bias itu artinya apa yang kita estimasikan memang sama dengan harga parameter yang kita duga, si populasi, harga parameter populasinya tadi. Itu yang maksudnya tidak bias. Jadi apa yang mau kita duga itu dugaannya mendekati atau sama persis gitu. Itu yang namanya tidak bias. Nah, kalau efisien apa? Nah, kalau efisien itu adalah standar deviasinya itu sangat kecil. Jadi kalau misalnya ada setelah kita kerjakan dapat dua nilai estimasinya. Nah, tentunya ada standar deviasi masing-masing estimasi itu kan, harga estimator itu. Nah, kita pilih dia yang standar deviasinya kecil. Nah, kemudian syarat yang ketiga konsisten. Artinya apa? Semakin besar sampel yang kita ambil, dia akan semakin sempurna nilainya. Sudah pasti jelas ya. Kalau ada populasi yang sangat luas, kita ambil sampelnya sedikit, tentunya kemungkinan untuk mewakili juga lebih kecil. Kalau lebih besar, kemungkinan lebih besar. Hanya saja kalau besar, kerjaan kita lebih banyak. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini tolong diabaikan yang ini ya. Ini ternyata slide-nya ada garis-garis ini. Jadi perhatikan saja garis dan kurvanya ini. Nah, theta tadi kan parameter dari populasi. Ini tadi yang mau kita duga.
Dugaannya siapa? Nah, di sini dugaannya bisa theta topi 2, theta topi 1, dan theta topi 3. Ini estimator-estimator yang mungkin. Nah, kemudian karena tadi harus memiliki 3 sifat tadi, yang pertama tidak bias. Tidak bias itu dia tadi katanya nilainya mendekati dari si theta atau dari si estimator itu harus mendekati parameter. Nah, parameter kita kan theta nih. Theta. Nah, di sini yang menjadi rata-rata tentu di tengah. Nah, theta 1 ini di sini, theta 2 itu di sini. Nah, dekat kan dia dengan si theta di sini. Nah, berarti kalau theta 3 di sini. Nah, jauh sekali. Artinya yang tidak bias di sini estimatornya adalah theta topi 1 dan theta topi 2. Dia theta topi 1 dan theta topi 2 sudah memenuhi syarat tidak bias. Kemudian syarat yang keduanya efisien. Nah, kalau dilihat dari kurva ini, simpangan bakunya ini kan lebih kurus ya. Berarti sebarannya lebih kecil. Ini lebih membesar. Berarti sebarannya lebih besar. Artinya apa? Simpangan baku yang ini atau varians yang ini lebih kecil dan ini lebih besar. Nah, tadi syarat yang kedua efisien itu kita cari yang variansnya terkecil. Berarti theta 1, theta 2 sudah tidak memenuhi syarat si efisien. Nah, kemudian syarat yang ketiga konsisten. Syarat yang ketiga konsisten di sini, nah otomatis ya kita lihat jumlah datanya. Semakin banyak data ya semakin banyak sampel ya semakin mendekati. Itu aja. Nah, tadi ada estimasi titik dan estimasi interval. Kemudian dugaan itu parameternya itu apa saja sih? Nah, jadi estimasi parameter populasi apa saja yang menjadi parameter dalam populasi itu. Tadi kan kita hanya menyebutnya theta. Jadi parameter itu kita namakan theta pada populasi dan di sini theta topi. Tadi udah Ibu jelaskan ya. Di sini theta, di sini theta topi. Nah, siapa theta dan theta topi? Kemungkinan yang menjadi parameter dari theta dan theta dari theta ini yang pertama kalau di populasi itu adalah rata-rata atau mu. Kalau rata-rata pada sampel ini pada data populasi ya, simbolnya mu. Kalau pada sampel rata-rata itu kita simbolkan dengan X bar. X rata-rata atau X rataan, ada yang nyebutnya X rataan tapi ini X bar. Kemudian parameternya bisa berupa proporsi. Kalau di populasi itu simbolnya P, kalau di sampel itu P dengan indeks S. Kemudian parameter berikutnya yang bisa adalah varian. Di sini C kuadrat simbolnya, di sini S kuadrat. Nah, bisa juga difference. Mana ini mu 1 dikurang mu 2, kemudian di sini X bar 1 dikurang X bar 2. Itu parameter-parameter. Nah, dugaan estimasi interval. Dalam prakteknya, pendugaan tunggal yang terdiri dari satu angka tidak memberikan gambaran mengenai berapa jarak atau selisih nilai penduga terhadap nilai sebenarnya. Ya kan? Kalau misalnya kita menduga hanya satu titik, tentunya kalau misalnya nilai sebenarnya adalah berapa, tentunya dia tidak memiliki jarak terhadap yang diduga, yang mau kita duga. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa satu nilai dugaan tidak mungkin dapat dipercaya 100%. Namanya kita menduga, tidak mungkin kita bisa mempercayai itu 100% kalau dia hanya berada di satu titik. Nah, jadi kalau pendugaan interval menunjukkan pada interval berupa suatu parameter populasi yang akan berada yang dibatasi oleh dua nilai. Nah, yang disebut nilai batas bawah dan batas atas. Namanya interval kan, interval ada misalnya di sini mu kurang dari 1 misalnya di sini kurang dari 2. Nah, berarti si rata-rata ini berada dari 1 sampai 2. Nah, itu yang misalnya interval ya. Ini yang 1 dan 2 ini yang dinamakan dengan nilai-nilai batasnya. Nah, tentunya kita kalau menduga semakin besar interval
estimasi intervalnya ini. Kalau ini kan 1-2 intervalnya kecil. Nah, tentu kalau semakin besar intervalnya, semakin besar kemungkinan yang kita duga berada dalam interval itu. Logis ya, seperti itu. Misalnya kita mau menduga angka 5. Angka 5 berada pada interval, kita mau menduga nilai rata-rata kelas Anda misalnya. Nah, kemudian kita nggak tahu rata-ratanya berapa. Kalau saya mengatakan rata-ratanya berada pada interval 90 sampai 100 dengan interval rata-ratanya berada di antara 60 sampai 100. Kemungkinan di mana beradanya yang lebih besar? Tentunya kemungkinannya pada interval yang lebih luas. Hanya saja untuk menentukan nilainya semakin lebih sulit, tapi tingkat kepercayaannya semakin lebih besar, ya. Contoh, rata-rata modal akan terletak dalam interval antara 95 juta sampai 105 juta. Kita harapkan bahwa nilai rata-rata sebenarnya terletak di dalam interval tersebut. Interval yang demikian, interval yang demikian itulah yang dinamakan dengan interval keyakinan atau selang keyakinan. Nah, untuk membuat pendugaan interval harus ditentukan terlebih dahulu besar koefisien keyakinannya atau tingkat keyakinannya yang diberi simbol dengan 1 dikurang alfa, di mana alfa ini adalah tingkat kesalahan atau tingkat error atau tingkat galat. Berarti kalau tingkat kesalahannya alfa, maka tingkat keyakinannya 1 dikurang alfa, karena kemungkinan itu, peluang itu hanya 1 dan 0. 0 tidak terjadi, 1 terjadi, gitu ya. Jadi kalau misalnya tingkat kesalahannya alfa, berarti tingkat kebenarannya 1 dikurang alfa. Nah, misalnya tingkat kebenaran itu ada tabel-tabel yang sudah dibuat, kayak kemarin tabel Z juga kan ada tingkat kebenarannya berapa persen gitu ya. Nah, tabel-tabel distribusi yang sudah dibuat itu selalu mencantumkan tingkat kebenarannya. Nah, ada yang 90% tingkat keyakinannya, ada yang 95, ada yang 99%, atau yang lainnya. Nah, ini gambarannya. Kemarin kita udah menggambarkan tabel Z. Nah, kalau misalnya diberikan tingkat keyakinannya 1 dikurang alfa, nah ini kan kalau semuanya 1, semuanya 1. Nah, tadi katanya alfa adalah kesalahan atau galat. Nah, karena ini kemarin kata Ibu bersifat simetris, otomatis kesalahannya atau galatnya di sini alfa bagi 2 dan di sini alfa bagi 2. Nah, dan di sini yang di tengah ini adalah tingkat kepercayaannya 1 dikurang alfa. Ini tadi ya, misalnya nih tadi ya 1 kurang alfa adalah tingkat keyakinan atau tingkat kepercayaan interval, kemudian alfa adalah taraf signifikan atau besarnya kesalahan yang ditolerir dalam membuat keputusan. Artinya kita memutuskan bahwa interval 95 tadi dari contoh yang tadi ya, 95 sampai 105 juta tadi akan memuat mu atau rata-rata dengan probabilitas atau peluang 0,9% dan kesalahan yang ditolerir adalah 0,1. Tadi alfanya kan 0,1. Berarti tingkat keyakinan kita 90%. Jadi interpretasinya adalah si mu atau rata-rata yang mau kita duga itu berada pada interval ini dengan tingkat kepercayaan 0,9 atau 90%. Nah, dalam menduga, tadi kan estimasi tadi ada 3 ya, estimasi rataan atau proporsi, ada estimasi proporsi, ada estimasi varian. Nah, sekarang yang Ibu bahas di sini adalah estimasi rata-rata atau mu. Nah, ada 3 rumus. 3 rumus yang dipakai dalam menentukan penduga interval rataan mu. Nah, yang pertama ini simpangan bakunya, ini N jumlah datanya, ini X bar nilai rataan sampelnya, kemudian ini Z alfa per 2 tingkat kepercayaannya. Nah, ini C-nya ini tadi ya udah dijelaskan ya. Nah, rumus ini yang nomor 1 ini berlaku untuk sampel yang besar dari 30. Jadi, untuk menentukan rumus mana yang kita gunakan, kita lihat sampelnya.
Nah, rumus yang pertama ini adalah untuk populasi yang sampelnya besar dari 30. Nah, populasinya tidak terbatas atau dari populasi terbatas akan tetapi penarikan sampel dilakukan dengan pengambilan. Nah, dengan pengembalian. Nah, rumus yang kedua ini berlaku untuk populasi terbatas. Kalau yang di atas ini untuk populasi yang tidak terbatas, kalau yang kedua ini untuk populasi yang terbatas, akan tetapi sampel sebanyak N diambil tanpa pengembalian dari populasi N elemen dan simpangan bakunya diketahui. Nah, untuk rumus yang ketiga ini untuk sampelnya yang kecil dari 30 yang diambil dari populasi yang taunya atau sigmanya tidak diketahui atau simpangan bakunya tidak diketahui dengan pengembalian. Rumus ini diperoleh dari rumus 1 hanya saja dengan menggantikan si atau simpangan baku ini dengan S dan Z alfa per 2 dengan T per alfa per 2. Jadi ini sama, hanya saja di sini yang digantikan adalah taunya dengan C ya. Jadi ini dengan pengembalian, ini tanpa pengembalian. Dan jumlah N-nya juga berbeda. Nah, ini interval kepercayaan tadi. Tadi kita udah berbicara interval kepercayaan, yaitu selang nilai-nilai yang digunakan untuk mengestimasi nilai sebenarnya dari parameter populasi. Ini yang tadi Ibu jelaskan. Semakin besar interval kita, tentunya tingkat kepercayaannya semakin tinggi. Nih, yang di atas intervalnya dari sini sampai sini. Ini yang di bawah ini dari sini sampai sini. Tentunya tingkat kepercayaan yang di atas lebih besar dibandingkan lebih kecil. Kenapa? Peluang atau kemungkinan parameternya itu berada pada interval ini lebih besar, tentunya lebih besar pada interval yang besar dibandingkan pada yang kecil. Nah, tingkat kepercayaan itu adalah seberapa besar keyakinan kita, itulah yang dikatakan dengan tingkat kepercayaan. Jadi, tingkat kepercayaan adalah peluang bahwa selang kepercayaan yang terbentuk benar-benar memuat parameter populasi jika proses estimasinya dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ini tadi udah dijelaskan ya, tingkat kepercayaan itu dinotasikan dengan 1 kurang alfa. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Sebarannya theta topi akan memungkinkan kita untuk menghitung nilai K sedemikian sehingga peluang untuk si theta ini berada pada theta topi kurang K dan theta topi tambah K ini nilai kepercayaannya. Dengan yang tadi Ibu jelaskan ini sama ya. Nah, nilai interval kepercayaan. Nilai interval kepercayaan itu ini sudah dicari untuk interval kepercayaan dari 99% itu Z-nya plus minus 2,575, kemudian untuk 95% itu Z-nya kurang lebih plus minus 1,96. Ini karena Z itu di kiri dan di kanan ya, makanya plus minus ya. Kemudian confidence yang atau interval kepercayaan 90 1,645, kemudian interval 80 itu 1,28. Nah, ini ada contoh studi kasus. Sebenarnya tadi teorinya untuk apa sih gitu ya kalau bingung. Nah, ini dia. 100 orang calon mahasiswa teknik mesin sebagai sampel acak yang telah mengikuti tes IQ mempunyai rata-rata IQ sebesar 110 dan diketahui mempunyai simpangan baku 20. Berarti ini yang kita punyai adalah X bar dan simpangan bakunya S 20 ya. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, buatlah penduga interval penduga dari rata-rata IQ calon mahasiswa teknik mesin tersebut. Nah, di sini kan rata-ratanya diketahui ini 110.
simpangan bakunya 20. Nah, ini simpangan bakunya 20. Nah, untuk Z alfa per 2-nya, ini tadi bisa dilihat dari yang ini tadi. Nah, ya, 95% kan tadi, berarti kita pakai yang ini. Nih, kalau 95% pakai yang ini. Berarti Z alfa per 2-nya ini. Nah, X barnya 110, Z alfa per 2-nya ini, tadi kan plus minus kan, berarti ini dia 110 dikurang ini, dikali simpangan bakunya ini diketahui di soal 20, N-nya 100 nih karena jumlahnya, N-nya 100, jadi akar 100, kecil sama mu, ini parameter yang mau kita duga, ini parameter yang mau kita duga berada di sini. Kemudian 110 ditambah, ini kita menggunakan rumus yang pertama ya, rumus yang pertama. Kemudian 110 ditambah 1,96 dikali ini. Ini rumus yang pertama. Jadi interval estimasinya itu adalah si mu atau rataan dari IQ calon mahasiswa teknik mesin itu berada pada interval 106 sampai 106,08 sampai 101,92. Nah, jadi kalau diketahui ada 100 calon mahasiswa dan diketahui rata-ratanya 110, kemudian simpangan bakunya 20, dengan tingkat kepercayaan 90%, maka penduga interval dari rata-rata IQ calon mahasiswa itu berada pada, si parameter itu berada pada ini tadi ya. Nah, si mu-nya tadi. Nih. Itu contoh 1. Sekarang coba yang kedua. Ini yang kedua. 5 orang mahasiswa. Nah, di sini 5. Berarti kita gunakan rumusnya yang 3 kan, kecil dari 30. 5 orang mahasiswa teknik mesin dipilih secara acak untuk diukur tingginya. Yang mana tingginya anak yang pertama 160, yang kedua 160, yang ketiga 165, yang keempat 175, kemudian yang kelima 180. Nah, buatlah pendugaan interval tentang rata-rata tinggi mahasiswa dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, berarti di sini kita bisa mencari rata-ratanya kan. Nah, ini kan nilainya anak pertama tingginya segini-segini. Untuk mencari rata-ratanya tinggal kita jumlahkan bagi 5, karena ada 5 datanya ya. Berarti 160 tambah 160 tambah 165. Selanjutnya dibagi 5 hasilnya 168. Ini rata-ratanya. Kemudian simpangan bakunya S. Simpangan baku udah tahu dong rumusnya harusnya ya. Akar dari sigma ini dicari dengan rumus ya. Nah, akar dari sigma X bar dikurang XI kuadrat. Jadi sigma ya dari 1. Berarti rata-ratanya udah dapat 168, berarti itu akar 160 kurang 168 kuadrat ditambah, tambahin semuanya sampai dibagi N. Nah, setelah dicari dapatlah ini 9,08. Kalau nggak tahu rumusnya, nah cari sendiri, ini PR, rumusnya apa kok dapat segini. S sama dengan simpangan baku ya, ada rumusnya, udah dipelajari dari SMA. Akar sigma apa per N, itu cluenya. Oke, nah sekarang tinggal kita masukin rumus yang ketiga, di mana X barnya itu adalah 168 atau rata-ratanya 168. Ini dia, kemudian T alfa per 2,4, ini kan ini T ya, ini tabel T. Jadi kalau tadi Z, kalau di sini kita pakai T. Nih, alfa per 2, N kurang 1. Nah, di sini alfa per 2, N-nya 5, berarti 4. Lihat di tabel T. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kemudian ini S-nya adalah
9,083 per akar 5. Akar 5 karena N-nya 5. 9 ini adalah ini tadi. Ini dicari rumusnya. Kalau lupa, cari. Ini akar titik-titik per titik-titik. Itu cluenya ya. SMA udah belajar. Nah, kemudian sudah. Nah, ini gimana nih? Nah, nih. Ini belum ada nilainya nih, gimana? Oke. Nah, ini sama. Kalau tadi yang Z tadi sudah Ibu kasih nilainya ya. Nah, sekarang ini PR. Bagaimana melihat T dengan alfa per 2, 4. Kalau kemarin Z kan tinggal ada, ini T mirip. Ya, cuman bedanya kita lihatnya tabelnya tabel distribusi T. Oke. Demikianlah materi kita. Silakan Anda pahami. Semoga ini bisa membantu Anda dalam memahami materi kita hari ini. Assalamualaikum.